Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, kembali bertemu dengan Bu Angga ya di sini. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga berfaedah bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai berdoa, mari kita simak pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam cerita rakyat. Kira-kira Solih-Solihah sudah pernah belum membaca cerita rakyat? Pasti sudah pernah membaca. Nah, kira-kira hal penting apa ya yang perlu kita catat dan perlu kita ketahui dalam cerita rakyat? Yuk kita simak pembelajaran hari ini sama-sama. Nah, Solih-Solihah, seperti yang sudah Bu Angga sampaikan pada pembukaan tadi ya, bahwa kita hari ini akan belajar tentang cerita rakyat dan tentang isi dari cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita pendek yang berisi tentang masa lampau yang diceritakan kembali ke generasi selanjutnya. Nah, cerita rakyat ini bisa berupa dongeng, fabel, legenda, mite, atau sage. Nah, cerita rakyat juga termasuk dalam cerita pendek anak atau cerita yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, unsur-unsur pada cerita rakyat atau isi pada cerita rakyat itu apa saja sih? Yang pertama, ada tema. Tema dalam cerita rakyat adalah gagasan utama atau dasar cerita. Contoh, tentang sejarah terjadinya suatu tempat, tentang kerajaan masa lampau, tentang kasih sayang, tentang budi pekerti, atau hal-hal lain yang terjadi di kehidupan kita. Kemudian yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur terbagi menjadi awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Kemudian ada latar. Nah, latar ini tempat terjadinya cerita. Biasanya untuk cerita rakyat bisa terjadi di rumah, di hutan, di sungai, atau di desa. Tetapi ada juga beberapa cerita rakyat yang termasuk fabel bisa jadi terjadi di sekolah. Kemudian ada tokoh. Nah, tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita rakyat. Tokoh dalam cerita rakyat bisa berupa manusia, hewan, atau tanaman. Khusus pada cerita rakyat fabel, tokohnya adalah hewan atau tanaman yang bisa berbicara atau berperilaku seperti manusia. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita. Jadi ketika kita membaca cerita, pasti penulis akan menyisipkan pesan-pesan moral kebaikan apa yang perlu kita teladani. Nah, yang berikutnya adalah tokoh dan watak. Tokoh tidak terlepas dari watak. Watak adalah tingkah laku yang tergambar pada ucapannya. Lewat tingkah laku dan ucapan tokoh, kita bisa menentukan bagaimana watak dari tokoh tersebut. Nah, watak tokoh yang kurang baik misalkan pemarah, boros, suka bohong, ataupun suka menipu. Kemudian untuk tokoh yang baik misalkan jujur, suka menolong, hemat, dan juga penuh kasih sayang. Nah, ketika Solih-Solihah menentukan tokoh dalam cerita rakyat, jangan hanya dituliskan tokoh A adalah tokoh jahat dan tokoh B adalah tokoh baik saja ya. Melainkan kalian juga harus menuliskan secara rinci sifat-sifat baik apa yang terdapat pada tokoh yang baik dan juga perilaku buruk apa yang terdapat pada tokoh yang kurang baik. Nah, Solih-Solihah, untuk memperdalam materi kita dan memperdalam
pemahaman kalian, maka silahkan dikerjakan tugas di rumah. Tugas di rumah adalah membaca cerita pendek tentang maling kundang yang ada di buku paket tematik 4D halaman 2 dan 3. Setelah kalian selesai membaca, silahkan menjawab soal Ayo Eksplorasi pada nomor 1 sampai 5. Untuk jawabannya ditulis langsung pada buku paket ya nak. Dan juga setelah itu buku paketnya silahkan diberikan pada walas masing-masing ketika kalian masuk ke sekolah. Nah, Soli-Soliha, tadi kita sudah belajar ya tentang membaca cerita rakyat. Nah, kira-kira hal apa saja yang perlu kita ketahui? Ternyata salah satunya adalah tentang sifat-sifat tokohnya. Nah, sifat-sifat tokoh dalam cerita rakyat ini membawa kebaikan loh. Dan ini tertuang pada surah Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas ayat 84, yang mana pada ayat ini menjelaskan kita harus senantiasa baik kepada sesama manusia. Nah, demikian pembelajaran dari Bu Angga. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada kesulitan, jangan lupa untuk bertanya pada walas masing-masing atau ayah bunda di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Soli-Soliha.